Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Apakah murid-murid sekalian kabarnya baik? Alhamdulillah. Ya, ibu juga alhamdulillah baik murid-murid. Terima kasih. Ibu hari ini akan mengajarkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya murid-murid, yang akan dipimpin oleh ibu sendiri. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholiha. Walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya murid-murid. Sejarah kebudayaan Islam itu adalah menceritakan sejarah tentang peradaban Islam di masa lampau. Jadi dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, kita bisa mengetahui bagaimana dahulu seperti apa sejarah kebudayaan Islam ya murid-murid. Dan sekarang kita akan memasuki pembahasan 2 pusaka peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari materi saja kita sudah bisa mengetahui apa saja 2 pusaka tersebut ya murid-murid. Langsung saja ibu terangkan. 2 pusaka peninggalan Rasulullah itu yang pertama adalah Al-Quran. Pasti ananda-ananda semua tahu apa itu Al-Quran, yaitu kitab suci kita, kitab suci Islam. Al-Quran adalah sebuah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggalkan untuk umatnya, yaitu umatnya itu seperti kita, yaitu manusia. Al-Quran itu menjadi pedoman bagi manusia atau bagi orang-orang yang beriman agar selamat dunia dan akhirat. Jadi, murid-murid sekalian, jika ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus mengamalkan apa-apa yang ada di isi Al-Quran itu, seperti kita membacanya, lalu kita menghafalnya, dan kita mengamalkannya dengan cara menyampaikan pesan-pesan yang ada di Al-Quran kepada orang-orang yang belum tahu ataupun yang sudah tahu, agar mereka bisa mendapatkan ilmu yang lebih tinggi lagi. Murid-murid tahu tidak, pernah pada zaman dahulu Nabi Muhammad SAW berkhutbah di saat Haji Wada. Beliau menyampaikan seperti ini: "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menyampaikan risalah ini, yaitu meninggalkan 2 pusaka untuk kalian berpegang teguh terhadapnya. 2 pusaka itu adalah Al-Quran dan hadis. Apabila kalian berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis, maka kalian tidak akan pernah sesat." Seperti itulah penyampaian Rasulullah pada saat Haji Wada ya murid-murid. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pada sampai ini umat manusia itu atau umat Islam tidak akan maju jika tidak mengamalkan atau berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis. Dan jika umat Islam itu mendapatkan kemunduran atau tidak maju lagi, seperti dia sudah tidak berguna gitu, bahkan malah seperti sekarang ini malah bangsa-bangsa Eropa lah yang lebih maju dibandingkan bangsa Islam. Karena apa? Karena Islam sendiri sudah tidak berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis, makanya Islam sekarang sudah mulai kurang maju begitu. Makanya sekarang bangsa-bangsa barat lah yang mulai maju, karena mereka selalu mencari pesan-pesan yang terdapat di dalam Al-Quran. Makanya mereka bangsa barat sekarang lebih maju dibanding bangsa umat Islam, karena umat Islam sekarang telah melupakan Al-Quran dan hadis. Bisa kita lihat sekarang murid-murid di zaman sekarang ini banyak orang yang
lebih mengedepankan dunia. Makanya lah umat Islam sekarang lebih mundur dibanding umat Islam zaman dahulu. Murid-murid tahu kan apa saja dua pusaka itu? Ya, benar, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi, dengan menyampaikan sejarah kebudayaan Islam ini, Ibu menginginkan murid-murid agar untuk lebih menyayangi, mengamalkan, membaca, dan memanfaatkan Al-Quran dan hadis tersebut ya murid-murid. Oke. Baiklah murid-murid, mungkin segini saja ya yang Ibu bisa ajarkan kepada murid-murid. Semoga murid-murid bisa mengamalkan apa yang Ibu ajarkan ya. Baiklah murid-murid, kesimpulan pada pelajaran hari ini dan materi pelajaran hari ini adalah kita sebagai penerus umat Islam harus berpegang teguh terhadap dua pusaka peninggalan Rasulullah SAW. Apa itu murid-murid? Ya benar, Al-Quran dan hadis. Ya, ada pertanyaan? Ya, apa pertanyaannya? Ya, sangat bagus pertanyaannya. Bagaimana cara melaksanakannya? Cara melaksanakannya dengan cara kita membaca, mempelajari, dan mengamalkan kandungannya yang tersirat di Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Baiklah murid-murid, dengan kesimpulan tersebut, apakah murid-murid sekalian sudah mengerti? Ya, alhamdulillah murid-murid sekalian juga sudah mengerti. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa murid-murid amalkan ya. Lupa juga ya murid-murid untuk menyampaikan apa yang kita pelajari tadi kepada orang tua, agar orang tua juga mengetahui apa yang kita pelajari tadi. Oke, biar dapat lebih mendapatkan pengalaman yang lebih ya kan murid-murid. Murid-murid hebat kalau nanti udah menyampaikannya. Oke murid-murid, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita ucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah murid-murid, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak dan semoga murid-murid apa yang kita pelajari berkah ya. Amin. Oke, salam orang tua untuk di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.